usaha lah. Tapi kalau saya mencoba melihat pembangunan ini harus berdasarkan sebenarnya satu, yang pertama kearifan lokal, terus yang kedua bagaimana kita bisa menjaga ekosistem, itu kan. Kadang dibangun dengan merusak gunung, kan ono bukit terus dikeruaki, gitu. Hanya merubah struktur. Kalau misalnya pembangunan dalam bentuk massal, memang sebaiknya yang paling cocok ya rusun. Ya. Ini yang kedua kali. Situasinya berbeda. Studionya lebih eksklusif. Ning kene ana buku-buku ngene iki sebenarnya menggo gaya tok iki properti. Wah, Nadiem Makarim. Mantap. Mbuh diwaca apa ora gitu. Tapi ini memang saya depannya Nadiem Makarim. Ya, untuk mengingatkan. Ya. Karena ini termasuk Pak Ganjar Pranowo. Iya. Itu kemarin mengusulkan anak-anak sekolah tidak usah pakai seragam. Top banget. Wah, ngono. Men cara berpikirnya orang-orang kita itu tidak seragam. Iya, Nek seragam mosok kaya kae, kan ngono sih. Ya. Jadi anak-anak diberi kebebasan. Karena namanya merdeka belajar ki ora kudu dipadake. Iya. Yang penting skillnya terasah baik. Nah, akademisnya masuk ke otak. Iya. Biar masa depannya lebih baik. Amin. Ya, amin. Apa kabar Mas Andi? Alhamdulillah sehat Pak Umar. Pak Umar sehat nggih. Alhamdulillah. Dungane ngono bae lah. Amin. Saat ini sehat dulu. Sehat. Biar bisa berkarya. Iya. Tapi ini sudah mulailah. Ekonominya sudah mulai lihat pasca belum ya, masih PPKM ya? Masih PPKM level 3. Tapi yang sudah tetap mulai jaga kesehatan terus. Iya. Pak Andi sibuk terus. Saya diundang Pak Umar podcast Pol pingine kayak njuk koyo YouTuber podcast lain ngono, tapi macul terus, Pak. Macul. Nek ora macul anake engko mamo apa. Ya toh. Mangan sego lah. Paling apa senenge bubur. Nah, mangane bubur. Iya sih, mungkin kesempatan sudah lama kan kita kepingin coba jajal lah ngobrol karo Mas Andi. Oke. Kadang sering komunikasi tapi waktune sing ora tau ono. Ngerti-ngerti nanti. Padahal duet nih. Asline macak sibuk apa memang sibuk sih? Sibuk banget. Hah? Sibuk Pol. banget. Pol. Macul terus. Sing kerja ke men karyawane lah. Karyawan sudah bekerja, saya harus membuka peluang-peluang baru. Oh, buka peluang. Iya. Saya sing bagian babat alas. Oh, babat alas. Oke. Aktivitasnya sekarang apa ini? Ini kita lagi mau project di Jelamprang, Slomerto, Ketingkring. Saya mau bikin apartemen Pak Umar di Wonosobo. Saya nggak tahu laku atau enggak. Terus penting saya nggawe sheet bahwa apartemen sejarah pertama di Wonosobo itu saya yang buat. Misalnya suatu kelak nanti Wonosobo itu jadi metropolitan, tuh apartemen pertama itu saya yang buat, Pak. Oh ngono. Gawe apa jenenge? Gawe monumen. Bapak apartemen. Wonosobo. Sebelum kita ngobrol jauh lah. Iya. Gawe perumahan sing konsepe rusun. Siap. Mengingat kan wilayah kita itu terbatas. Dan jadi, struktur tanahnya jangan sampai lahan-lahan hijau gitu akhirnya malah diperuntukkan untuk perumahan. Nang esuk anake dhewek nek kabeh sawah didadekke omah. Yuk besok anak cucu kita bagaimana gitu loh. Ya, termasuk program Pak Ganjar itu kan ada lahan pertanian produktif yang tidak boleh dikeringkan. Ada seperti itu. Insya Allah perusahaan saya itu taat terhadap hal-hal yang seperti itu, Pak. Enggak menerobos aturan Pemda apapun. Iyalah. Undang-undang. Nek tuku lemah sih gampang, ngasih. Tapi jangan sampai fungsinya itu
Akhirnya njuk dialihkan, kudune tanduri pari, tanduri jagung. Malah difungsikan untuk rumah. Nek rumah kan wis ora iso apa-apa. Iya. Saya kemarin mendorong Pak Bupati. Pak Bupati, Wonosobo itu punya lahan bagus dekat kota yang tanahnya Pemda. Menurut data saya, banyak keluarga muda yang belum mendapatkan rumah dan mereka tinggal di mertua, di orang tua. Iya. Mereka belum mandiri. Harusnya Wonosobo sudah bisa buat rusun yang Pak Umar ceritakan tadi. Otak saya bilang rusun bisa dibuat, dikelola manajemen, pemerintah dapat hasil investasinya, pemerintah mensejahterakan para keluarga muda ataupun sudah keluarga yang memang belum punya rumah. Iya. Saya sempat pernah bedah rumah di Nyaraksari itu, Pak Umar, dulu itu kerjasama saya sama Pak Sekda, mantan bupati, waktu itu mantan bupati ya, dan beberapa lulusan STPDN ya. Itu satu rumah dihuni 7 keluarga, Pak Umar. Bayangin, satu rumah 7 keluarga. WC-ne piro pertanyaannya? WC-nya 2 gitu. WC-nya 2, kamar. Saya bilang, ini nek malam tidurnya di mana? Ya ada yang di kursi, ada yang di depan TV, ada yang di dalam kamar. Kadang-kadang ada yang tidak tidur di rumah gitu kan. Astagfirullah gitu. Ini sebenarnya ya? Pak Afif ini sebagai bupati ini keren banget kalau buat rusun. Saya dukung sekali gitu. Kaya jarak sari ke umpek-umpekan gitu. Saya kadang-kadang sok mikir nek ono kebakaran. Kasihan. Karena apa? Pemadam mobilnya itu nggak bisa masuk. Iya. Terus piye? Benar. Nah ini kan yang menjadi perhatian. Lagian kan kalau saya ngelihat banyak, kita ngomong ke lingkungan alam, sumber daya alam yang ada di tempat kita itu kan tanahnya hampir subur lah. Subur. Surganya pertanian. Iya, tapi ketika maaf kan, saya boleh ngomong lah. Yeah. Ngomong ketemu karo pengusaha nih. Nah Pak Andi kan mungkin sisi neng usaha lah, tapi kalau saya mencoba melihat pembangunan ini harus berdasarkan sebenarnya satu, yang pertama kearifan lokal, terus yang kedua bagaimana kita bisa menjaga ekosistem. Itu kan. Kadang dibangun dengan merusak gunung, kan ono bukit terus dikeruai gitu. Akhirnya merubah struktur. Kalau misalnya pembangunan dalam bentuk massal, memang sebaiknya yang paling cocok ya rusun sebenarnya. Iya, rusun. Nek rusun sih biayanya lebih tinggi enggak sih itu? Rusun itu lebih tinggi tapi tidak terlalu banyak daripada landed rumah kecil-kecil ya. Cuma masyarakat kita belum teredukasi tinggal di rusun. Mereka mengira bahwa tinggal di rusun itu sumpah, banyak tetangga, satu gedung, tidak punya tanah. Iya. Itu salah juga. Artinya di rusun itu malah nanti kehidupan modernnya akan meningkat. Mereka bagaimana mereka buang sampah itu sudah tersistem, bagaimana mereka manajemen pembayaran listrik dan air itu sudah tersistem, bagaimana mereka menjadi orang yang orang yang sama tetangga itu lebih nggak ikut campur kehidupan tetangga, itu ada di rusun. Karena kata orang kan luweh loro suara tonggo daripada loro untu kan. Di rusun lebih tersistem. Singapura itu kan sudah hampir sebagian besar semuanya orang tinggal di tempat rusun. Justru malah saya lihat ekonominya bagus. Jadi ada di sebuah komplek perumahan yang kebetulan saya pernah ke sana lah gitu. Ada komplek perumahan gitu, sama perumahan rusun gitu. Di tengahnya ada pasar. Di tengahnya ada pujasera. Ada fasilitas olahraga. Iya, fasilitas di situ semua orang udah enak gitu loh. Dan di sana saya ngelihat juga orangnya asik-asik saja gitu. Tinggal sekarang merubah budaya habitnya itu. Habit itu kebiasaan gitu. Jadi yang namanya kayak sekarang lah, mungkin bagi orang ukuran sukses bukan lagi duwe mobil, duwe rumah kok saiki.
Sisi ekonominya gini Pak Umar, sebenarnya rusun itu ada edukasi yang bagus. Contohnya ya. Iya. Contohnya misal saya sendiri dulu waktu nikah sama istri, saya bawa Scoopy, harganya waktu itu 4 juta Pak Umar. Sorry saya menyebutkan merek ya. Ora apa-apa. Sepeda motor harganya 4 juta. Saya jemput kemampuan istri udah bekerja, saya udah bekerja. Kemampuan kita untuk beli rumah belum ada. Kita tinggal di tempat mertua. Nah, bayangin kalau ada rusun, kepemandirian kita itu tidak terlalu lama, ya kan? Kalau kita tinggal di rusun, mungkin saya sama istri saya itu akan membentuk keluarga kecil kita tanpa harus mengeluarkan uang yang gede untuk beli rumah. Karena waktu itu belum mampu beli rumah Pak Umar. 3 tahun nih berjuang sama istri, nabung untuk beli rumah, saya usaha macul terus, istri usaha, istri kerja, 3 tahun baru bisa beli rumah. Nah, kalau kemarin itu ada rusun, paling rusun berapa di Wonosobo, kalau kita sewakan 1 juta per bulan kan, insya Allah saya sama istri mampu. Daripada 1 juta per bulan itu untuk hal-hal yang konsumtif yang tidak bermanfaat gitu loh Pak Umar. Iya. Itu bisa itu. Wonosobo oke lah kalau rusun. Pak Afif itu harusnya mengundang beberapa stakeholder properti, percayakan kepada salah satu pengembang atau konsorsium, keren. Syukur-syukur nggawe BUMD. Panira. BUMD-nya kan udah ada Pak Umar. Oh bisa nah. Sudah ada, cuma belum ada yang berani ke situ. Berani ke arah situ. Atau dalam tanda kutip saya nggak tahu kapasitasnya ada nggak di situ. Lah, ya wis ngemben PR ngemben gitu. Siap. Tapi paling tidak gini Pak, pembangunan itu apapun boleh lah. Tetap ini harus karena ini kebutuhan primer. Sandang, pangan, papan. Artinya kan memang harus disediakan dan itu kewajiban pemerintah. Cuma sekarang dengan melihat keterbatasan lahan, jangan sampai merubah ekosistem gitu loh. Siap. Nah sekarang seperti aja perumahan lah. Taruhlah biasanya umumnya berapa hektar untuk satu. Yang sekarang Pak Andi aja yang terakhir berapa? Ini kalau ke Tenggring Mansion saya 3 hektar Pak Umar. 3 hektar. Bisa dibangun berapa rumah? 3 hektar itu kita tahap pertama mungkin ada sekitar 120 rumah ya. Karena ada, saya bilang tadi, apartemen dan mall. Saya pengen memecah keramaian kota. Oh gitu. Jadi kota ini kan sekarang dirita, nyebut merek lagi, Plaza di Pasar Induk pusatnya. Iya. Saya pengen memecah ke arah mana, utara ya. Utara. Utara. Rame ini ngelor tok. Selatan malah sebenarnya. Selatan kan udah ada pengembangan calon mall, tapi sampai sekarang nggak niat itu Oh, bangunnya. kenapa ya? Nggak tahu. Mungkin jembatannya urung dadi. Saya usahanya kecil, tapi saya mengerjakan terus sedikit demi sedikit. Kalau orang yang usahanya besar tidak mengerjakan, saya bilang nggak niat. Oh. Iya kan? Ini Silomerto ini pirang hektar ya? Oh gitu. Sing Silomerto saiki. Oh, itu sekitar 1 hektar Pak Umar. 1 hektar. Itu bisa dibangun berapa rumah? Kemarin berarti sekitar 60 ya. 60. Itu kan kalau dibuat misalnya rumah-rumah 60. Tapi kalau coba dibuat dengan model rusun bagus. Bisa berapa coba? Tower kita kasih berapa ya? 20 kali 20 kan 20 kali 20 400 ya. Berarti ada 2 tower dan masih ada sisa banyak tanahnya. Iya, bisa berapa rumah coba? 1 tower katakanlah 5 lantai itu kurang lebih mungkin ada 80-an. 1 tower. Berarti 160. 160. Dibandingkan dengan landed 60. Nah, luwih oke sih. Tower ya. Dan yang tertampung banyak. Benar. Cuma sekarang mentalnya orang gitu. Sebenarnya sama aja lah gitu. Yang penting kan kita punya tempat tinggal. Bahkan malah di Singapura kan punya apa ya? Batas waktu toh. Ada 60 tahun. Nah, 60 tahun baru diganti meneh. Ya. Kalau rusun kan ada yang disewakan dan ada yang dijual. Kalau jual itu dia dapat fasilitas namanya HMSRS,
hak milik satuan rumah susun. Oh gitu. Masyarakat kan belum tahu kalau tinggal di rusun ada sertifikatnya enggak ya? Ada yang mengatur tentang rumah susun itu. Apartemen itu kan bahasa kerennya Pak Iya. Umar. Kalau mereka dapatnya ya HMSRS. Oh, berarti itu punya ya? Punya Sertifikat. Gitu. sertifikat. Jadi HMSRS itu mengikat 60 tahun tetapi per 20 tahun harus di urus pajaknya, administrasinya per 20 tahun. Setelah 60 tahun itu nanti tergantung pemerintah. Boleh nggak diperpanjang lagi atau? Pertanyaannya jenenge ndek sertifikat iso ora disekolahke ngono lho. Bisa. Difasilitasi bank bisa. Bahkan gue jaminan bareng. Jaminan. Bisa masuk di bank untuk jaminan gitu. Bisa. Nek perkiraan Pak Andi, kan taruhlah rumah kalau sudah jadi di perumahan yang sudah ada itu rata-rata harga sekitar 300 ya. Ya. Sudah jadi rumah loh ya. 300. Itu yang kelas medium. Iya, yang kita ngomong yang medium aja lah, yang ke bawah aja gitu. Iya. Nek kelas atas ora sah dirembuk. Iya. Sih? Nah, kalau misalnya dengan tadi kemampuan 300, bisa nggak menghemat? Artinya pengeluaran untuk pembangunan rumah itu jadi harganya lebih murah jika kita membangun tadi rusun. Saya siap buat rusun nilainya cuma 150.500.000 Pak Umar. Kan lebih terjangkau. Dia konsumen cuma bayar 7.500.000, angsuran ke banknya 985.000 selama 15 tahun. Nah, mbok ngono wae Pak Andi. Itu kalau kita kelola dengan bagus, rusun bagus juga. Saya pernah Pak Umar, kita miliki tanah di Jogja. Itu kan tanah apa ya? Kalau kita bilang tanah pemerintah Jogja. Itu sama developer dikembangkan, dikaplingkan jangka waktu 60 tahun. Kalau kita bilang, oh masuk saya beli tanah 60 tahun, nanti cucu kita gimana? Nanti kehidupan kita gimana? Loh, kita kan nggak tahu Mbak Umar, saya sekarang 35 tahun ya. Kalau 60 tahun lagi berarti saya 95 ya. Alhamdulillah panjang umur 95, tapi kita kan nggak tahu nanti di 70 tahun atau 80 tahun kita nggak ada, bahkan bisa lebih muda kan gitu. Nah, ini yang mindset masyarakat yang belum teredukasi. Padahal kalau kita terapkan untuk asas manfaat, selama kita tinggal 60 tahun dengan biaya 150 juta, ya kan, kita nggak merepotkan orang lain. Contoh, ngontrak aja berapa Pak Umar Wonosobo sekarang 10 juta sampai 15 per tahun kan? Per tahun. Kalau kalikan 60 tahun berapa coba itu? 10 juta kali 60 tahun udah 6 miliar. Ya kan? Itu kalau kita beli 150 juta nggak ngontrak lagi. Nggak mungkin kita ngontrak selamanya kan? Ya tadi kalau dihitung misalnya per bulan berapa 900-an kan? Dihitung per harinya saja kan hanya 30.000. Sebenarnya itu kan sangat selama 15 tahun lunas itu milik dia. Dia bisa jual lagi. Iya kan? Nah, orientasinya ning ngono Mas Andi. Sedang saya susun, tapi katanya ada yang bilang begini dari segi agama. Jangan ceritakan rencanamu ke semua orang. Karena yang tidak menyukaimu nanti akan berakibat buruk. Gitu. Jadi saya seneng kasih surprise gitu. Iya. Sekarang mungkin pesaing-pesaing saya cuma di bermasalah, tanah. Sekarang saya bilang, ya memang saya sangat bermasalah. Masalahnya properti yang saya jual murah-murah. Ya wis, nek ngono ke wis nek ngomong pesaing ora usah dirembuk lah. Masing-masing kan sebenarnya punya gaya, punya cara gitu loh ya. Mungkin caranya Pak Andi begitu. Yang penting kan bisa ngasih manfaat buat banyak orang. Bisnis oke lah bisnis, tapi sisi sosialnya juga harus dikedepankan. Jadi, nah ada responsibility lah terhadap masyarakat. Artinya kan jangan hanya melihat bisnis saja, tetapi kalau bisa sisi sosial. Seperti tadi dodol omah, ojo mung dodol omah. Tapi ini kan banyak
yang saya lihat kalau begitu ngomong perumahan Iya. pasti kalangan menengah. Pernah nggak terpikirkan kalangan yang di bawah menengah itu gitu dengan taruhlah pendapatan per bulan misalnya dia di bawah 3 juta gitu. 3 juta termasuk menengah ya? Berapa? Bawah. Taruhlah 3 juta itu sudah dihitung bawah. Nah, terpikir ke situ enggak gitu loh. Karena kan saya yakin dengan tadi misalnya konsep membangun rumah dengan DP sing murah, cicilan yang murah, gitu toh. Saya yakin nanti akan terjangkau. Gitu. Kan seperti itu. Nah, kalau misalnya dengan tadi banyak toh saya bangun lihat perumahan-perumahan banyak sekarang. Iya. Bahkan di sebelah saya ini ada juga kan gitu. Ada juga dengan sudah tertera harga. Iya. Orang sekarang udah berpikir, larang cah. Mending ning desa. Mending ke sana gitu. Padahal disadari atau tidak sekarang kaum urban di Wonosobo itu sudah tinggi. Banyak. Nah, ini kan hanya orang-orang mafia yang masa lalu saja, yang orang-orang terdahulu itu yang berpikir duwe omah kudu ada tanahnya gitu. Nah, ini Pak Andi, kalau konsep dengan rumah susun atau istilahnya apartemen, nek apartemen keren Manjen. Kalau apartemen kan lebih fasilitasnya lebih menjanjikan. Bedanya apa Pak? Gini, sebenarnya kan apartemen kan bahasanya rumah susun juga kan, cuman dia fasilitasnya lebih oke. Contohnya parkiran mobilnya ada satu apartemen satu mobil, biasanya fasilitas kolam renang ada, fasilitas jogging track ada, olahraga, terus minimarket di bawahnya ada, security sistemnya bagus. Apartemen dia lebih berbeda dengan mengedepankan fasilitas gitu. Tapi kalau rusun biasanya hanya gedung saja, manajemen cuma mengelola air, listrik, iuran kebersihan gitu. Kalau untuk yang fasilitas satu kamar itu nanti satu mobil dan ada kolam renang lain itu enggak ada. Itu rusun. Bedanya cuma di situ. Tapi kan jenenge apartemen rapopo toh? Enggak apa-apa. Ya kan keren-keren lah. Iya, sama ya saja. Pak Andi enggak apa ke? Apartemen. Ketinggring apa? Ketinggring mansion. Lah kan orang bayangannya kan wis Puri Candi Bugang kalah loh. Dhisik Puri Candi Bugang ngono. Saya kalah karo Ketinggring Mansion. Biasane nek merek-merke perumahan-perumahan sing keren-keren kan mansion. Terus apa? Village. Oh ya. Hanya istilah kan. Istilah. Nah, nek iso rumah susun ki digawe istilah sing keren tapi diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah. Siapa Umar? Artinya masyarakat menengah ke bawah itu masyarakat yang sebenarnya sudah mampu tetapi belum sampai. Iya. Ya kan? Karena penghasilan orang kan akan naik terus sepanjang tahun. Suami istri kerja, satunya gaji 2 juta, satunya gaji UMR 1,8 Wonosobo, berarti dia ngumpulin 3,8. Itu beli 3,8 kalau manajemen keluarganya bagus, mau tinggal di rusun boleh. 985.000 itu udah, saya yakin udah bisa mampu, karena Wonosobo kan kita mau makan murah, sayur banyak, beras yang murah di sini kan gitu. Tinggal gaya hidupnya teman-teman muda. Ini jadi suara warga 04 ini memang tidak tahu ya. Alhamdulillah aja saya ketemu sama Mas Andi. Kadang-kadang sering gimana punya rasa gitu loh. Ketika tadi banyak loh. Waduh, yang tadinya orang bebas jual tanah gitu. Dulu kan model coupling itu enggak seperti sekarang. Ternyata kan ada aturan baru yang membuat untuk membuat hunian baru dalam bentuk coupling tadi. Ini kan sekarang harus mengikuti aturan. Tidak seperti dulu asal adol gitu toh. Nah, sekarang harus ada. Bahkan harus ada pengembang, minimal ada rumah ya yang harus bisa dibangun ya. Iya. Berapa katanya? Jadi kalau couplingan dalam kutip tanah itu pengembang itu harus menyediakan. Jadi ini paradigma lama dan paradigma baru ya. Paradigma lama itu orang ngotak-ngotak tanah coupling, nggak ngukur itu ada fasumnya, jalan dan lain-lain fasilitas umum itu berapa persen, enggak. Yang penting kotak-kotak banyak kuantitinya,
jumlahnya dia semakin untung. Kalau sekarang enggak diatur sama kementerian, mau pengapling perorangan atau badan usaha itu harus menyediakan minimal 30% lahan untuk fasilitas umum, yaitu jalan, tempat ibadah, taman, ya kan? Kalau 70%-nya baru boleh kafling. Dan kalaupun jualan kafling harus membangun jalannya, harus mengurus perlepasan hak jalannya gitu. Oh gitu. Iya, jadi mudah-mudahan Perkim Wonosobo ini lebih memperhatikan nih, biar nggak ada developer liar yang menerobos itu gitu. Kasihan kan kalau dia beli kafling di situ, jalannya nanti bangun sendiri, ya kan, selokannya saluran air bangun sendiri, nanti ngurus. Kalau jalannya nggak dilepaskan ke pemerintah, jalannya rusak, nanti pemerintah nggak bisa bangun di situ, karena status tanahnya masih bukan punya pemerintah gitu. Oh gitu. Nah, ini ya tadi saya kepingin memang banyak tanya gitu, supaya apa ya, masyarakat tuh biar teredukasi gitu. Jadi jangan hanya sekedar bangun, kadang konflik sosial terjadi toh, biasanya sering. Kadang ya ini sih saya ngelihat hanya dinamika aja, orang namanya bisnis, wah itu kan nyari untung, itulah itu sih sebenarnya hanya bunga-bunga saja lah gitu. Kalau pesaing itu vitamin buat saya. Oh iya, karena Allah sudah mengatur rezeki orang masing-masing. Iya. Pak Andi punya strategi, mereka punya strategi. Ya caranya dengan apa ya silahkan, nggak apa-apa. Yang penting nanti di lapangan dibuktikan mana yang lebih bertanggung jawab. Karena kan banyak juga Pak Andi pengembang yang juga tidak bertanggung jawab. Contohnya saya ada kan ini yang saya tempati ini loh ya. Ini juga belum menyelesaikan kewajibannya sudah ditinggal. Akhirnya menyisa masalah. Fasum belum terbangun. Akhirnya sini warga Puri Candi Bugang jalan aja bikin sendiri. Wow, keren ya. Kalau saya punya warga-warga yang segitu, tak nengge ya. Aja dicontoh. Iya, Kok ning akhirat kono digebuki karo ngono. Wis jam pira Pak Andi? 11:30 kita mau Jumatan. Lanjut 15 menit apa 10 menit iki? 5 menit. 5 menit, oke. Gua tak nganu apa? Tak potong. Ya. Oke Pak Andi, wis saiki ngobrol-ngobrol kuwi masalah omah. Ya nanti jajal ya mulane gawe acara khusus ngono lho. Boleh Pak Umar. Saya tak bikin rusun. Siap. Ya men masyarakat teredukasi, jadi mung iklan-iklan kae ta ning pom bensin. Kaya tak kira ana universitas endi kene contoh mahasiswa. Kae sing ana foto wong elek kae sing nganggo ning pom bensin ngejak selfie gitu. Selfie pakai masker. Ning kono terus nanti meneh kae ning pom bensin ning Kali Kajar lho siguk kae. Iya, Ngopo ngono lho. Saya itu mau nyewa model. Pengennya Anya Geraldine. Anya tak DM enggak bales. Oh ngono. Biayanya mahal. Ya foto sendiri aja. Ngono. Ora asline kae nganggo kamera. Apa nganggo HP? Pakai kamera itu Pak. Wejian. Niat itu. Oh niat ya. Ngopo ngono lho. Dodol omah kon selfie ya sih. Selfie nganggo masker. Selfie pakai masker. Lah saiki nganggo sing keren ngene wae Mas, komunikasi justru melalui apa ya? Contoh podcast kayak gini toh. Ya syukur-syukur kan harus di endorse wae lah. Nganggo nguripi iki ora ketang Pak Andi wis engko tak uruni kamera. Wah. Iki murah Pak Andi, kamera nggih kurang siji men tiga sudut. Nanti Pak Andi tak siapke gawe acara. Ya karo nggo promosi ning kene kan. Jadi kayak tadi. Oh, berarti Pak Andi duwe sisi sosial. Jadi kalau istilah bahasanya apa netizen sih ngomong sak karepe ya sih. Pesaing ngarep ngomong sak karepe. Kami punya yayasan Pak Umar, di Instagram ada itu bergerak terus. Namanya Yayasan Andi Sentosa. Itu bisa dilihat di situ. Dari itu produknya CSR Sentosa. Kayaknya di Wonosobo ini yang punya produk CSR yayasan perusahaan cuma satu, punya saya Pak Umar. Ya iya. Gitu. Tapi kan semoga yang lain kudu diceritake mentiru. Iya. Diceritake aja mung sisi bisnis wae, tapi sisi lainnya juga harus ada gitu. Iya. Kan di sisi lain juga sibuk ning organisasi rono rene ya sih. Kowe mikir ke bisnis, urung mikir ke sekolah meneh ya. Saya lagi bingung mau ngambil jurusan apa ini. Kayaknya ilmu politik ya Pak. Ya. Wis karepe lah. Karepe.
Ya maksudnya gini loh, wah bikin acara, bikin sekarang kan melalui media. Yang penting kita tidak menyinggung orang lah artinya. Kalau kita ini kan hanya menjawab keresahan. Pak Andi saya yakin deh keresahan, gitu. Iya. Karena punya pesaing, punya inilah gitu. Di sini ceritakan aja dengan jujur. Wong DW podcast aslinya ora di setting apa-apa. Enggak original. Mengalir. Dan ngomongnya kayaknya lebih lancar ini daripada yang itu. Kalau di setting nggak original, saya harus baca skrip gini kan, Iya. ya kan? Enggak. Ditakoni kok spontan. Iya, spontan. Nah itu kayak bikinane tanggane Pak Andi ki lho, Mas Ipung iki. Oh iya. Seangkatan kayak. Seangkatan. Kayak koncone Pak Suji. Nggih. SMP ini bareng. Iya. Nah, saya akrab dulu gitu waktu di SMA. Mm-mm. Kita ngobrol ini, orang ngerti nek itu saya. Oh. Takon, oh, berarti angkatan 95. Oh. Heeh. Kenal Mas Umar ora? Heeh. Umar. Heeh. Lah nyong. Ora percaya dene. Sing bener, Iya. dia Umar. Heeh. Tekan kono. Saking sebenarnya kita pengen jujur aja. Iya. Jadi suara warga 04 ini adalah untuk menjalin apa ya, silaturahmi lah buat masyarakat Wonosobo dimanapun berada. Bintang tamu nih seluruh dunia loh. Iya. Wis subscribe bro. Sudah. Oh sudah. Tapi udah tahu nonton. Nonton, Pak. Ditonton. Iya. Tadi ada kemarin dari Turki, terus ada dari Taiwan, bahkan luar Jawa pun sudah kita lakukan komunikasi. Kemarin dengan Mas Elvan Kaukap. Keren. Itu. Elvan Kaukap belum. Enggak sih siapa? Dengan Tiovan. Nah, Oh, Mas Tiovan keren. iya. Keren. Padahal engel loh Mas kayak dihubungi. Iya. Ning gampang Mas Tiovan daripada Andi. Saya kan macul terus. Mas Tiovan itu konsentrasi. Tapi kayaknya Rono Rene. Wah, Mas iki acara ini aja nih. Gimana Mas nanti malam? Oke, siap saya gitu. Langsung. Siap. Nek Pak Andi lisis telung sasi. Telung sasi baru ngerti-ngerti mrene dolan ning Candi Bukang langsung arep ngopo? Podcast langsung mlebu. Ya, terima kasih Pak Umar. Ya itu hanya untuk nyambung aja. Siap. Siapa nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di tema yang lain. Ya, gitu. Sukses buat Pak Andi. Amin, terima kasih. Mau pesan-pesan opo? Wih, ini studionya keren. Harusnya sih ada foto-foto inspiratif ya. Misalnya Soekarno, terus Ganjar, terus Sandiaga, terus Gernik, kan banyak tuh yang foto-foto. Atau foto-foto orang yang pernah di sini kan, di mading kecil-kecil gitu Pak. No. Oke, iya, keren itu. Iya wes. Kapan-kapan. Iki kan modalnya kan nyong duwene iki. Dilalah duwe Pak Andi. Iya. Biasanya kan di warung sih yang gue menghias ini. Nah kok ora kepake, udah tak pasang-pasang. Ya ternyata pantas juga. Ora kalah karo Deddy Kobuzer kan. Oh iya. Ora kalah. Yang penting komunikasinya tersampaikan. Amin. Sukses ya. Siap, sukses.